Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap sehat, tetap pintar ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang masalah ekonomi. Yang akan kita pelajari adalah tentang kelangkaan dan kebutuhan. Oke, pertama kita akan mempelajari tentang kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity adalah berawal dari keterbatasan. Kalau terbatas itu berarti masih cukup, tapi terbatas. Kalau langka berarti benar-benar tidak cukup. Jadi memang ada keterkaitan ya antara keterbatasan dan kelangkaan. Sesuatu yang langka berdasarkan kualitasnya atau mutunya. Misalnya, kalau ada 20.000 sarjana, ternyata hanya ada 5.000 saja sarjana yang bermutu. Berarti di situ terjadi yang namanya kelangkaan sarjana yang bermutu atau yang benar-benar pintar, misalnya seperti itu. Selanjutnya, kelangkaan karena kuantitas atau jumlahnya yang benar-benar sedikit atau terbatas seperti itu ya. Jadi misalnya adalah kelangkaan batu bara, kelangkaan emas, kelangkaan barang tambang seperti itu. Langka menurut tempatnya, jadi sesuatu yang langka karena tempatnya. Misalnya adalah air di daerah yang kering, itu berarti menjadi yang langka. Air di daerah Nusa Tenggara Timur menjadi langka karena di sana daerahnya adalah daerah kering, seperti itu. Terus sesuatu yang langka karena waktunya, misalnya kebutuhan air bersih di daerah Jakarta ketika banjir, seperti itu. Berarti terjadi kelangkaan air bersih. Air banyak tapi yang bersih sedikit, seperti itu. Paham nggih? Oke. Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya, bisa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Penggunaan sumber daya yang berlebihan. Ini berarti ada eksploitasi anak-anak, ada penggunaan yang boros atau yang berlebihan seperti itu sehingga menyebabkan jumlahnya itu cepat berkurang. Dan jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduknya maka kebutuhannya juga akan semakin banyak. Ketika kebutuhannya semakin banyak maka menimbullah yang namanya kelangkaan. Kenapa? Karena barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu sifatnya terbatas, seperti itu. Keterbatasan kapasitas produksi berarti untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu tadi ternyata barangnya terbatas. Kenapa terbatas? Karena untuk memproduksinya itu terbatas. Bisa jadi sumber daya alamnya yang terbatas, bahan bakunya, atau manusianya yang terbatas, atau modalnya yang terbatas. Jadi banyak faktor ya, seperti itu. Bencana alam dan teknologi. Bencana alam yang menimbulkan kelangkaan. Jadi misalnya banjir itu tadi, terus ketika ada gempa bumi, obat-obatan di negara X langka karena ada gempa bumi atau bencana alam yang lainnya, seperti itu. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu yang menyebabkan awal muawal timbulnya yang namanya kelangkaan. Dipengaruhi salah satunya adalah meningkatnya jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduknya, kebutuhannya akan semakin banyak. Kemajuan teknologi, semakin maju teknologinya maka kebutuhannya semakin banyak. Misalnya kalau dulu tidak perlu internet, tidak perlu pulsa karena tidak ada HP. Tapi setelah ada HP sehingga membutuhkan internet, membutuhkan pulsa, membutuhkan baterai dan lain sebagainya. Paham ya? Taraf hidup yang semakin meningkat. Kalau dulu miskin hanya butuh makan, minum, tidur saja. Ketika sudah kaya, ternyata dia punya mobil sehingga dia butuh bensin, butuh oli. Ketika dia punya HP, butuh internet, butuh pulsa, seperti itu. Paham nggih ya? Berdasarkan kepentingannya ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer berarti kebutuhan pokok, misalnya sandang, pangan, papan, atau bumbun singkat SPP. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang kita butuhkan, tapi tidak sepenting kebutuhan primer, misalnya mendengarkan musik, seperti itu. Kebutuhan barang mewah atau tersier, misalnya adalah kebutuhan
perhiasan, mobil mewah seperti itu ya. Jadi kebutuhan yang tidak begitu penting untuk kita. Menurut sosio budayanya ada kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologis. Kalau kebutuhan sosial itu berawal dari sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, sehingga kita butuh bersosial dengan orang lain. Kalau kebutuhan psikologis adalah kebutuhan yang melekat wajib ada pada diri manusia, misalnya kebutuhan aman, kebutuhan diterima di masyarakat, kebutuhan kasih sayang, dan lain sebagainya. Tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi dengan ekonomi atau uang, tapi kebutuhan-kebutuhan itu menimbulkan kebutuhan ekonomi atau dipenuhi dengan menggunakan uang. Misalnya rasa aman. Untuk mendapatkan rasa aman, kita misalnya menyewa bodyguard. Menyewa bodyguard berarti membutuhkan yang namanya uang. Paham nggih? Kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan masa depan misalnya adalah kebutuhan tabungan pendidikan. Kalau kebutuhan yang tidak tentu waktunya misalnya adalah kebutuhan yang bisa saja mendadak, bisa saja tidak. Misalnya adalah kesehatan. Kebutuhan sepanjang waktu bisa saja ini seumur hidup. Misalnya adalah kebutuhan tentang agama. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini, tidak bisa tidak. Dan misalnya kebutuhan makan bagi yang lapar, minum bagi yang haus, seperti itu. Menurut bentuk dan sifat kebutuhannya ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan materi yang terlihat, makan, minum, dan lain sebagainya. Kebutuhan rohani berarti yang tidak terlihat, misalnya adalah rasa aman, rasa sayang, rasa cinta, rasa diterima, seperti itu. Menurut subjeknya ada kebutuhan pribadi dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan pribadi misalnya adalah makan, minum. Kalau kebutuhan kelompok berarti yang berkelompok, misalnya adalah fasilitas umum dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan ada pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka kebutuhannya akan semakin banyak. Kalau dulu ketika TK, kalian hanya membutuhkan buku gambar, krayon. Ketika sudah SMP atau SMA, kalian membutuhkan HP, membutuhkan internet, membutuhkan kuota, membutuhkan buku gambar, membutuhkan buku tulis, dan lain sebagainya. Intinya semakin tinggi pendidikannya, kebutuhannya semakin banyak. Tradisi, adat, dan kepercayaan itu mempengaruhi kebutuhan. Misalnya, kebutuhan bunga di Bali sama di Kediri berbeda, lebih banyak di Bali. Kenapa? Karena adat, kepercayaan, dan agama di Bali sembahyang memakai bunga. Kondisi alam. Misalnya di Indonesia daerahnya panas, kebutuhan kainnya cenderung tipis dan menyerap keringat. Tapi kalau di daerah kutub, daerahnya dingin, kebutuhan kain yang dibutuhkan adalah kain yang tebal, misalnya kain wol. Perkembangan zaman. Semakin maju perkembangan zaman, maka kebutuhannya akan semakin banyak. Misalnya kalau dulu tidak perlu benang operasi, tidak perlu obat bius karena tidak ada operasi. Semakin maju zamannya, ada operasi dan lain sebagainya, sehingga kebutuhan obat-obatan semakin banyak. Jenis barang sebagai alat pemenuh kebutuhan. Dari segi cara memperolehnya, ada barang ekonomi, bebas, dan ilit. Barang ekonomi ketika akan mendapatkannya, maka butuh yang namanya pengorbanan. Misalnya, kalian menginginkan HP, kalian harus mengorbankan uang. Nah, seperti itu, berarti barang ekonomi. Kalau barang bebas adalah ketika kita ingin mendapatkannya, tidak perlu yang namanya pengorbanan. Misalnya, udara, atau sinar matahari, seperti itu. Kalau barang ilit adalah barang yang kita butuhkan sebenarnya, tapi ketika jumlahnya kebanyakan akan merugikan atau membahayakan. Misalnya api, air, seperti itu. Kalian butuh air? Butuh. Kalau kebanyakan banjir. Ekonomi terbagi lagi menjadi barang yang berwujud dan tidak berwujud. Barang berwujud terbagi lagi menjadi barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi terbagi lagi menjadi barang konsumsi sekali pakai dan berkali pakai. Kalau sekali pakai misalnya makan minum, sekali sudah habis. Kalau berkali pakai misalnya pakaian, seperti itu. Paham nggih? Kalau barang produksi satu kali pakai, misalnya bahan baku, atau barang produksi berkali pakai, misalnya alat-alat atau mesin-mesin, seperti itu.
barang ekonomi tidak berwujud, berarti ya kita mendapatkannya butuh pengorbanan, tapi barang tersebut tidak berwujud. Misalnya adalah jasa konsultasi dokter, jasa pengacara, misalnya seperti itu. Macam barang berdasarkan fungsinya, ada substitusi dan komplementer. Kalau substitusi berarti pengganti, misalnya beras digantikan jagung, berarti jagung adalah substitusi dari beras. Kalau komplementer berarti pelengkap. Motor bisa berjalan ketika ada bensin, berarti bensin adalah pelengkapnya dari motor atau barang komplementer. Berdasarkan segi jaminan, ada yang bergerak dan tidak bergerak. Misalnya yang bergerak adalah mobil. Kalau yang tidak bergerak misalnya adalah tanah ataupun rumah. Berdasarkan dari proses pembuatannya ada barang mentah, jadi, dan setengah jadi. Barang mentah misalnya kapas, barang setengah jadinya adalah benang, barang jadinya adalah kain. Ini relatif anak-anak, tergantung dari mana penempatannya. Misalnya, kalau barang mentahnya benang, berarti barang jadinya adalah baju. Kenapa? Karena benang, barang mentah, setengah jadinya adalah kain, barang jadinya adalah baju. Tapi ketika barang mentahnya kapas, berarti kapas barang mentah, setengah jadinya adalah benang, barang jadinya adalah kain. Paham ya? Kegunaan barang. Kegunaan dasar adalah barang yang memang pada dasarnya berguna dan bisa memberikan nilai guna yang lebih tinggi daripada barang dasarnya. Misalnya benang ke kain, kapas ke benang, seperti itu. Kegunaan bentuk, jadi sesuatu yang berguna karena bentuknya. Bisa jadi bentuknya sudah berubah. Misalnya kayu akan lebih berguna ketika sudah berubah bentuk menjadi meja. Kegunaan karena tempatnya, jadi berguna karena tempatnya yang sudah berubah. Misalnya pasir di sungai tidak begitu berguna, tapi ketika sudah dipindahkan ke tempat bangunan, dia akan lebih berguna. Karena waktunya, jadi sesuatu yang berguna karena waktu. Misalnya jas hujan akan lebih berguna ketika hujan, ketika tidak hujan tidak begitu berguna. Kegunaan karena kepemilikan, misalnya mobil di showroom yang diam aja mobilnya itu tidak begitu berguna, tapi ketika sudah ada yang membeli dan memiliki, tentunya akan lebih berguna karena bisa digunakan. Itu berguna karena pelayanan. Jadi misalnya televisi atau radio akan berguna ketika ada siaran, seperti itu. Paham? Ya, anak-anak, pada dasarnya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuh kebutuhan atau barangnya itu terbatas. Jadi berhematlah dan jangan boros pada segala sesuatu. Oke, demikian dari Bumun untuk materi hari ini. Jaga kesehatan dan berdoa. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.